Seringkali ketika menonton sebuah anime atau drama Jepang yang berlatar tempat di sekolahan, terdapat sebuah percakapan yang melibatkan kata senpai, sensei, dan juga kohai. Banyak orang yang beranggapan bahwa arti kata sensei adalah sebuah panggilan untuk seorang guru yang mengajar di suatu sekolahan. Namun, apakah benar? Kata sensei digunakan untuk memanggil guru di sekolahan, lalu kenapa ada seorang dokter yang dipanggil sensei juga? Selamat datang di Sekolah Wibu. Di sini kita akan membahas sesuatu hal yang berbau tentang Jepang, terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan anime. Di kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang macam-macam genre pada anime, arti kata chan, kun, san, dan sebangsanya di sesi Sekolah Wibu. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu kohai, senpai, sensei, shisho, aruji, beserta bagaimana cara penggunaan katanya. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan. Tapi setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Kohai. Kohai adalah sebutan untuk seorang junior atau sebutan untuk seseorang yang berada satu tingkat di bawah kita. Jika kata kohai diaplikasikan pada sekolahan, maka memiliki sebuah arti yakni adik kelas. Dan jika diaplikasikan pada suatu pekerjaan atau perusahaan, mungkin kata kohai ini ditunjukkan untuk seorang pegawai yang baru aja masuk di perusahaan tersebut. Namun sejatinya kata kohai digunakan untuk seseorang yang baru aja masuk dan masih belum berpengalaman pada suatu bidang atau pekerjaan. Baik itu dalam organisasi, klub, pekerjaan, atau sesuatu hal yang menggunakan sistem anggota atau member. Contoh sederhananya adalah saat ini kalian menduduki bangku kelas 2 SMA. Maka semua orang yang berada di bangku kelas 1 SMA, secara otomatis itu adalah adik kelas kalian. Karena mereka adik kelas, maka jika di Jepang atau dalam bahasa Jepang, mereka ini disebut sebagai kohai. Karena kohai adalah adik kelas atau sebutan untuk junior kalian. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, ketika ada seseorang yang berada satu tingkat di bawah kalian, maka orang itu bisa disebut sebagai kohai atau yang berarti junior. Senpai. Senpai adalah sebutan untuk seorang senior atau seseorang yang berada satu tingkat di atas kita. Kata senpai jika diaplikasikan pada sekolahan, maka memiliki sebuah arti yakni kakak kelas atau kakak tingkat. Kata senpai juga digunakan untuk memanggil seseorang yang sudah berpengalaman pada suatu bidang. Kata senpai juga berlaku untuk seseorang yang lebih dahulu masuk ke dalam sebuah organisasi, klub, atau suatu pekerjaan. Contoh sederhananya adalah kalian saat ini memiliki seorang teman yang bernama Randy. Kebetulan Randy ini masuk ke dalam sebuah klub sepak bola dan sebut aja klub sepak bola ini bernama NKID Esport. Karena kebetulan kamu juga suka dengan bola atau suka bermain bola, maka kamu memutuskan untuk bergabung ke dalam klub sepak bola yang bernama NKID Esport atau Esport. Yang dimana pada NKID Esport ini terdapat Randy atau teman kalian sebagai anggotanya. Dan dikarenakan Randy ini sudah masuk terlebih dahulu dari kalian, maka berdasarkan kondisi yang ada, Randy ini adalah senpai kalian. Karena Randy ini jauh lebih berpengalaman pada klub tersebut, sementara kalian baru aja masuk ke klub sepak bola yang bernama NKID Esport. Sensei. Sensei adalah sebutan atau panggilan untuk seseorang yang dihormati karena profesinya. Banyak orang yang mengartikan bahwa sensei ini adalah sebutan untuk seorang guru yang berada di sekolahan. Enggak salah juga sih, tapi ya enggak sepenuhnya benar. Karena kata sensei ini atau sebutan sensei ini digunakan untuk seseorang yang memerlukan dan memiliki pengetahuan khusus dalam pekerjaan atau profesinya. Contohnya adalah guru, dokter, pengacara, musisi, mangaka, seniman, dan masih banyak lagi. Atau secara sederhana, kata sensei digunakan untuk panggilan seorang yang ahli dalam bidangnya. Contoh sederhananya adalah misalnya sebuah kasus pada anime yang berjudul Eromanga Sensei. Pada anime tersebut terdapat seorang anak kecil yang dipanggil sensei meskipun dirinya tuh masih sangat kecil. Lalu, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sangatlah sederhana. Karena dirinya memiliki sebuah keahlian dalam menggambar manga atau membuat sebuah komik. Dan karena dirinya ahli dalam menggambar, maka dirinya berhak untuk dipanggil dengan sebutan sensei.
saya ingin mempertegas bahwa ahli menggambar itu berbeda dengan bisa menggambar loh ya. Dimana kalau ahli menggambar, karya atau gambar yang dihasilkan sudah dipastikan akan bagus dalam segi kualitasnya. Sedangkan bisa menggambar tidak menjamin kualitas gambar yang dihasilkan akan bagus. Karena pada dasarnya semua orang itu bisa menggambar tapi belum tentu hasilnya tuh bagus. Shisho. Shisho adalah sebutan gelar untuk seorang instruktur atau seorang guru. Berdasarkan riset yang saya lakukan di internet, kata shisho sering digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang memiliki keahlian dalam seni bela diri atau martial art. Martial artnya itu. Di zaman yang serba modern seperti saat ini, mungkin kata shisho ini sudah jarang digunakan karena kata shisho memiliki sebuah arti yakni master atau mastah. Pada zaman dulu, master atau mastah ini digunakan sebagai julukan untuk seseorang yang ahli dalam seni bela diri, atau sebuah sebutan untuk seorang ninja yang paling kuat, atau kalau enggak ya gurunya si ninja ini. Karena zaman sekarang ninja sudah sangat jarang ditemukan, maka kata shisho ini juga semakin menurun dalam penggunaannya. Namun ada beberapa anime yang menggambarkan bahwa di era modern ini kata shisho masihlah digunakan. Seperti sebuah kasus yang terjadi pada anime yang berjudul Ryuo no Shigoto. Pada anime tersebut, terdapat seorang anak kecil yang memanggil gurunya dengan sebutan shisho. Anak kecil itu memanggil gurunya dengan sebutan shisho karena dirinya diajari dan diberikan instruksi secara langsung oleh gurunya dalam bermain shogi. Jadi secara sederhana dan dapat disimpulkan bahwa sebutan kata shisho ini ditunjukkan untuk seorang instruktur atau seorang guru. Namun ya pada masa kini orang-orang lebih sering menggunakan kata sensei untuk memanggil seorang instruktur atau seorang guru. Jadi ya bukan shisho lagi, tapi sensei. Aruji. Aruji digunakan untuk sebutan seseorang yang sangat berkuasa atau sebutan lain untuk pemilik, tuan, atau pemimpin. Sama seperti kata shisho, kata aruji jarang digunakan pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan orang biasa seperti kita ini. Karena seorang aruji biasanya memegang kendali secara penuh atas sebuah kekuasaan. Jadi otoritas terhadap seseorang itu sangatlah tinggi. Untuk penggambaran di kehidupan nyata, mungkin sebutan aruji ini digunakan untuk panggilan seorang kepala rumah tangga. Karena kepala rumah tangga biasanya memiliki kendali secara penuh pada setiap anggota keluarga yang ada, baik dalam menentukan suatu peraturan maupun berbagai macam hal lainnya. Tapi saya rasa penggambaran itu kurang pas sih. Namun jika berbicara soal anime, kata aruji ditunjukkan untuk seorang pencipta akan suatu entitas. Contohnya adalah pada anime yang berjudul Maogakui no Futeki Gosa. Raja Iblis menciptakan suatu entitas menggunakan kekuatannya atau lebih tepatnya menggunakan darahnya sendiri. Dan akhirnya entitas tersebut tercipta dan memiliki wujud seperti manusia tengkorak. Ya, manusia tengkorak. Karena Raja Iblis memiliki kendali penuh atas entitas yang tercipta, maka entitas tersebut memanggil Raja Iblis dengan sebutan aruji. Karena ya Raja Iblis di sini menjadi pemilik dan memiliki kendali secara penuh atas entitas yang tercipta. Untuk mengakhiri pembahasan dan untuk merangkum pembahasan yang ada, secara sederhana, kata kohai adalah panggilan untuk junior atau adik kelas. Kata senpai adalah panggilan untuk seorang senior atau kakak kelas. Kata sensei adalah panggilan untuk seseorang yang dihormati karena profesinya. Kata shisho adalah panggilan untuk seorang instruktur atau seorang guru. Dan yang terakhir, kata aruji adalah panggilan untuk seseorang yang sangat berkuasa atau seorang pemimpin. Atau bisa juga suatu pencipta atas suatu entitas. Anjas berbelit-belit. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai apa itu kohai, senpai, sensei, shisho, dan aruji. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan atau yang lebih jelas, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di sesi sekolah wibu selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.